Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengenkripsi file system dan BitLocker pada drive. Pertama-tama, kenapa kita harus mengenkripsi dan mengunci drive? Karena ini sangat penting untuk keamanan data Anda jika pada suatu saat data tersebut hilang atau dicuri atau laptop Anda dicuri. Sebelumnya kita harus membuat komputer tersebut harus multi-user. Saya tunjukkan bahwa komputer yang saya gunakan ini yaitu komputer multi-user. Saya ini rajin menggunakan user Gigi dan administratornya ini menyerang hari. Kita lihat berapa user yang ada pada laptop ini. Di sini ada 3 standar user, yaitu Gigi, Hasanah, dan Nama, dan satu administrator yaitu Nurul Hari. Dan kali ini saya lagi menggunakan standar user dengan nama Gigi. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah multi-user, yaitu pertama kali kita membuat EFS, yaitu encryption file system. Kita akan mengenkripsi suatu file dan folder pada drive. Pertama, kita bisa menggunakan file atau drive yang sudah ada, tapi kali ini saya mencoba membuat folder baru bernama EFS. Dan saya juga membuat file baru juga dengan notepad bernama EFS juga. File dan folder ini yang akan nantinya kita enkripsi. Saya ketikkan pada file EFS ini kata-kata ini atau isi dari file EFS inilah yang nantinya akan dienkripsi, sehingga jika kita login dengan user lain, kita tidak pada user lain tersebut tidak akan bisa muncul tulisan yang ada pada EFS ini yang kita buat dengan user Gigi. Pada EFS, folder EFS, klik kanan, pilih properties, maka akan muncul tampilan properties EFS tersebut, lalu pilih expand. Setelah itu akan muncul expand attribute dan kita pilih encrypting content document, oke, lalu oke lagi, maka akan muncul pilihan apakah kita ingin mengenkripsi folder saja atau folder bersama subfolder dan file tersebut. Kali ini saya pilih yang folder, subfolder, dan file, maka pilih oke. Proses enkripsi tersebut berjalan dan tunggu sampai enkripsi tersebut selesai.
Ya, ini sudah selesai dan folder tersebut akan berubah warna dan beda dengan yang lainnya. Folder itu berwarna hijau dan file di dalam folder juga berwarna hijau. Pada saat dibuka, file tersebut otomatis dideskripsi, dan jika diketikkan lagi atau ditambahkan lagi lalu disimpan lagi dan ditutup, file tersebut juga sudah otomatis terenkripsi lagi. Ketika ditutup, itu otomatis langsung terenkripsi lagi. CSS ini sangat berguna untuk data-data yang dianggap penting bagi user login. Setelah EFS tersebut selesai, maka kita harus membuat backupan sertifikat, karena EFS ini mempunyai sertifikat yang nantinya untuk menyimpan detail enkripsi yang Anda miliki. Jadi kita harus membuat cadangan dalam drive eksternal atau PC, karena PC yang crash maka sertifikat Anda juga akan hilang. Sehingga kita harus membuat backup-nya pada flash disk atau hard disk eksternal. Cara membuat backup-nya yaitu kita pilih saja klik start, pada pencarian ketikkan manage encryption, maka pilih manage extension sertifikat, lalu pilih next lagi. Kita ingin melihat apakah sertifikat itu, kalau ingin melihat yang mana sertifikat, pilih OK. Kita ingin mengetahui volumenya, kita pilih. Setelah itu kita pilih next. Kita cari, kita ingin ditaruh mana backupan tersebut, dan kali ini saya menaruh pada flash disk pada folder sertifikat. Dengan nama file sertifikatku. Setelah itu kita ketikkan password dan konfirmasi password juga, jangan lupa harus sama, lalu klik next. Maka klik next lagi. Kalau kita ingin melihat sebelumnya, kita view sertifikat, klik OK, lalu klik close saja. Kita ingin melihat apakah sertifikat tersebut sudah masuk atau tidak, kita cek pada folder sertifikat dan sertifikatku.
next, lalu pilih next lagi. Maka kita harus memasukkan password yang sesuai dengan yang kita buat tadi. Setelah itu, jika kita ingin mengetahui apakah enkripsi tersebut berhasil atau tidak jika kita buka dengan user yang lain, maka kita harus merestart komputer ini atau laptop ini terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah merestart dan login dengan user yang lain, yaitu user Hasanah. Kita lihat, ini adalah user Hasanah, standard user. Lalu kita buka file dan folder yang kita enkripsi tadi dengan user Gigi. Folder tersebut masih terenkripsi dan karena warnanya masih sama waktu kita berhasil enkripsi tersebut. Coba kita buka file tersebut, klik, maka akan muncul peringatan access is denied. File ini tidak bisa dibuka oleh user Hasanah ini, dan isi dari file tersebut juga tidak muncul karena tidak bisa dibuka atau sudah terenkripsi dan berhasil. Ini merupakan cara bagaimana mengenkripsi suatu file dan folder pada laptop dengan OS Windows 7 yang Ultimate. Kita coba membuka yang lain selain terenkripsi bisa, berarti yang tidak bisa dibuka oleh user selain user Gigi adalah file yang sudah terenkripsi tersebut.